Selamat malam waktu New Jersey, selamat pagi waktu Indonesia, dan selamat sore bagi saudara dan saudari yang sudah bergabung dari California ataupun dari Washington State. Kita memuji membesarkan nama Tuhan, kita dapat kembali bertemu pada saat ini untuk acara ibadah kita. Selama 1 minggu, saya tidak berada bersama-sama dengan saudara oleh sebab berbicara di Week of Prayer atau Pekan Doa dari Rumah Sakit Advent Bandung, dan puji Tuhan sudah ada pendeta Muda Tulus dan juga pendeta Dr. Robert Walean yang sudah menggantikan saya selama 1 minggu yang lalu dalam pembahasan tentang Nabi Yunus. Kita bersyukur atas kesempatan yang indah dapat mendengarkan pembahasan dari pendeta Muda Tulus dan juga dari pendeta Robert Walean. Baik saudara, seperti biasa kita akan memulaikan acara ibadah kita dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Om Pendeta Ren Kesaulia. Silakan, Dek. Ya, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. If we have listened to Christ, we will show it. His teachings as it shows us the way. It makes us happy to hear and to know it. But we'll be blessed if we know and obey. Listen, obey, and be blessed. When you hear God's will expressed, if you stay happy and enter His rest, listen, obey, and be blessed. If we have listened to Christ, we will show it. His teachings as it shows us the way. It makes us happy to hear and to know it. But we'll be blessed if we know and obey. Listen, obey, and be blessed. When you hear God's will expressed, if you be happy and enter His rest, listen, obey, and be blessed. If you be happy and enter His rest, listen, obey, and be blessed. Puji Tuhan, kita bersyukur atas satu lagu pujian yang begitu indah yang telah dibawakan oleh trio dari Simanjuntak Kids, anak daripada keluarga Simanjuntak, yang terima kasih yang sudah telah mengirimkan lagu pujian yang begitu indah. Baik saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Ren Kesaulia. Silakan Om Ren, di unmute ya. Ya, Ya, silakan ya. kita berdoa saudara-saudara. Ya Tuhan, Bapa yang bersemayam di surga, kami panjat syukur terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan bagi kami kesehatan,
bahkan kesempatan untuk belajar daripada firman Tuhan. Engkau sudah pelihara kami sepanjang hari ini, sampai pada saat ini kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, sabda Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan dibawakan oleh pendeta Stephen Rantum. Tuhan, kiranya mengurapi pendeta Stephen dengan Roh Kudus, meteraikan kebenaran ini dalam hidup kami juga, sehingga kami boleh hidupkan apa yang diajarkan. Hidupkan itu dalam kehidupan kami, sambil pada saat yang sama juga turut membagikannya kepada orang lain. Berkati semua kami yang sudah hadir Tuhan, berkati juga peralatan-peralatan yang dipersiapkan, ampuni kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Kasih. Om Rain. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita pada saat ini dan kita memiliki 1 minggu terakhir dalam pelajaran kita ya untuk sepanjang triwulan yang kita sudah akan akhiri pada 1 minggu ini tentang istirahat ya, istirahat di dalam Yesus ya. Kita sudah melihat bagaimana Allah menginginkan kita memiliki satu kehidupan yang tenang, satu kehidupan yang damai, bukan hanya secara fisik, ya kita perlu istirahat malam yang cukup, tetapi juga secara kerohanian. Dan ini yang seringkali istirahat rohani ini yang seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita yang pada ujung-ujungnya akan membawa kita tidak mendapatkan istirahat jasmani. Oleh karena pikiran kita yang tetap terganggu dengan hal-hal yang telah terjadi sehubungan dengan kerohanian yang kita miliki. Tetapi Tuhan selalu menginginkan kita memiliki kekuatan kerohanian. Kita datang kepadanya dan pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memiliki istirahat yang sejati. Dan bukan itu saja. Istirahat yang sejati itu adalah satu tujuan akhir daripada apa yang Tuhan hendak berikan kepada kita. Pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini berbicara bagaimana dimulaikan dengan bicara tentang istirahat yang terakhir. Ya, kenapa? Karena kita saat ini mungkin memiliki istirahat-istirahat sementara. Pada saat kita berada di dalam dunia saat ini, mungkin kita masih dalam istilahnya bahasa Inggrisnya kita hanya memiliki napping atau istirahat sementara di siang hari, tetapi akan ada satu istirahat yang sejati. Itu bukan hanya pada saat kita beristirahat dalam Tuhan, kita tidur atau mati sementara, tetapi pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sabat yang lengkap, lebih lengkap dengan kata lain. Bukan hanya kita hanya 1 kali dalam 1 minggu bertemu dengan Tuhan kita, tetapi untuk selama-lamanya. Allah telah menyediakan istirahat yang terakhir ya. 1 Korintus 2 ayat 9 adalah ayat sepanjang minggu ini. Di sana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sepanjang minggu ini kita akan melihat tentang sebuah penglihatan akhir, lalu ada besok kita akan bahas tentang hitung mundur, siap melaksanakan instruksi, istirahat dengan tenang, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas tentang sebuah penglihatan akhir zaman. Baik saudara, mari kita lanjut. Seperti biasa saya suka untuk kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita yang sudah ditulis oleh penulis pelajaran. Karena ada begitu banyak hal yang indah yang dapat kita lihat dalam tulisan penulis sekolah sahabat kita. Murid terakhir yang masih hidup, murid yang pernah bersama dengan Yesus, sedang duduk di sebuah pulau penjara berbatu yang jauh dari segala sesuatu yang dekat dan sayang kepadanya. Apa yang pasti terjadi dalam pikiran Yohanes kekasih inilah murid tersebut ya. Ketika dia mendapati dirinya terdampar di pulau terpencil ini, Pulau Patmos, bagaimana dia berakhir di sini? Dan seperti ini lagi keadaannya. Lagi pula, dia melihat Yesus pergi. Yohanes kekasih, dia melihat pada saat Yesus naik ke surga ya. Dia melihat Yesus pergi dan dia melihat 2 malaikat berdiri di sana. Malaikat yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah 1 ayatnya yang ke-11. Namun
Apa yang dikatakan oleh malaikat itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan Yesus belum datang kembali. Dan sementara itu, para rasul-rasul lain, murid-murid lain yang hadir pada waktu itu sudah meninggal. Dan kebanyakan dari mereka telah mati syahid untuk kesaksian mereka tentang Yesus. Gereja yang baru berdiri telah mengalami perubahan generasi. Dan sekarang menghadapi penganiayaan yang mengerikan dari luar. Dan gerakan sesat yang aneh dari dalam. Jadi seperti seakan-akan mengecewakan apa yang dialami pada saat itu. Dialami oleh Yohanes. Lalu apa yang terjadi? Yohanes pasti merasa sendirian, merasa lelah, merasa capek, dan merasa gelisah. Dan kemudian tiba-tiba dia mendapatkan sebuah penglihatan. Dan apa penghiburan yang dapat Anda bayangkan yang Yohanes dapatkan dari visi ini? Mari kita lihat apa yang dia lihat dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 19. Wahyu 1 ayat 9-19, aku, Yohanes katakan ya, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat? Tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, 7 kaki dian dari emas. Lalu dan di tengah ayat 13, dan di tengah-tengah kaki itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, ya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yesus yang telah memberitahu pengikutnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Sampai kepada apa? Sampai kepada akhir zaman, ya. Ini di sini, ya. Inilah Yesus tersebut, ya. Dia tulis, dia telah datang. Nah, pertanyaannya, kenapa Yohanes tidak tahu bahwa ini Yesus? Karena Yesus berada dalam kemuliaannya, ya. Kita baca ayat ini, wajahnya itu bagaikan apa, ya? Bersinar bagaikan matahari. Tetapi Yesus yang sama. Yesus yang telah memberitahu para pengikutnya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Matius 28:20. Kata-kata yang pastilah telah menguatkan Yohanes ketika dia menghadapi pengasingannya yang sunyi. Tentunya penglihatan ini, wahyu Yesus ini, pasti merupakan penghiburan yang besar baginya. Mengetahui bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Sekarang telah memanifestasikan dirinya dengan cara yang khusus kepada rasul yang sedang diasingkan ini. Apa yang muncul setelah ayat-ayat ini adalah penglihatan tentang masa depan dunia ini. Pemandangan sejarah yang menakjubkan akan digambarkan di hadapannya. Pada dasarnya apa yang bagi kita sebagai sejarah gereja Kristen, tetapi baginya masa depan dunia. Namun di tengah-tengah cobaan dan kesusahan yang akan datang, Yohanes ditunjukkan bagaimana semuanya itu akan berakhir. Ya, saya memiliki satu kesempatan yang indah beberapa waktu yang lalu, ya. Membawakan pekabaran seri nubuatan akhir zaman dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Nabi Yohanes, ya, atau Rasul Yohanes. Satu pekabaran yang secara pribadi telah memberikan kekuatan kepada saya. Kenapa? Karena inilah
Ya, Tuhan tidak pernah menuliskan sesuatu atau menyatakan sesuatu itu tanpa akan menjalankan sesuatu tanpa terlebih dahulu menjelaskannya, menyatakannya kepada para nabi-nabinya. Dan kita saat ini, saudara, kita sudah telah melihat melalui kitab Yohanes yang tulis oleh Rasul Yohanes ini, kita sudah melihat apa yang terjadi sejak zaman Yohanes sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Saat kita naik untuk berada 1000 tahun dalam kerajaan surga. Lalu kemudian sampai kerajaan surga itu turun kembali ke dunia kita yang telah akan kemudian diperbaharui. Sampai berakhirnya kejahatan dan dosa. Orang-orang yang jahat termasuk setan dan pengikutnya itu akan dibinasakan, kekal kebinasaan mereka. Sudah dinyatakan dalam kitab Wahyu dengan begitu indahnya. Sehingga kita tidak perlu khawatir kenapa kita sudah melihat Alfa dan Omega tersebut ya. Dan mari kita lihat ya. Semuanya ini telah ditunjukkan. Walaupun Yohanes tidak melihat sebagian besar, tapi saudara dan saya kita sedang melihat apa yang telah ditunjukkan oleh kepada Yohanes. Kita melihat apa yang telah dinyatakan yang tadinya Yohanes tidak tahu. Yohanes tidak tahu apa itu binatang yang keluar dari dalam laut. Yohanes tidak tahu apa itu binatang yang keluar dari dalam bumi. Kita sudah tahu. Dan kita sudah dapat melihat bagaimana Alfa dan Omega tersebut telah menjadi bagian kita semua ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 2 katakan apa? Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Penglihatan apokaliptik yang dinyatakan, yang agung yang Yohanes tuliskan dalam Wahyu, menolong Yohanes dengan percaya diri untuk beristirahat dalam ketetapan dan janji-janji Allah. Hidup sekarang bisa sulit, bahkan kadang-kadang menakutkan. Ya, kita mengetahui, kita tidak tahu sampai kapan pandemik ini berakhir. Ini tidak akan pernah berakhir. Terus terang ya, alih-alih sudah katakan pandemik ini tidak akan berakhir. Tapi puji Tuhan ya, walaupun pandemik ini akan selalu akan ada. Ya, Alkitab sudah menyatakan bagaimana penyakit sampar itu. Mungkin COVID-19 ini sudah bisa mungkin diatasi. Ya, sudah ada obat-obat yang sedang dikembangkan saat ini di Israel, bukan hanya untuk menjadi vaksin, tapi menjadi obat untuk mengobati COVID-19 ya. Sudah sedang diuji coba. Kita tidak tahu hasilnya. Saya tidak berani berkata bahwa ini obat yang pasti akan berhasil mengobati. Tapi sejauh ini obat-obat tersebut yang telah dicoba di Israel telah memberikan kesembuhan bagi orang-orang dalam keadaan medium ataupun parah, dan setelah 5 hari mereka menemukan kesembuhan. Tetapi poinnya adalah apapun obat itu lakukan, ataupun apapun penyakit yang kemudian akan datang, kita sudah pernah waktu lalu ya, bird flu dan lain sebagainya, waduh begitu dari waktu ke waktu itu selalu selalu datang, tetapi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Semuanya itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Dan semuanya ini hanya menunjukkan bahwa Yesus itu pasti datang dan kedatangannya itu tidak lama lagi. Jadi walaupun hidup kita ini sekarang sulit, kadang-kadang menakutkan, namun bagaimana kita mengetahui bahwa Allah mengetahui masa depan, dan bahwa masa depan atau jangka panjang adalah baik, memberi kita kenyamanan baik jangka panjang itu adalah hal yang baik, memberi kenyamanan kita sekarang. Kenapa? Kita tidak perlu takut. Ya, karena seperti yang saya katakan lalu, kita tidak perlu takut karena Allah sudah berada di masa depan tersebut. Masa depan itu, segala sesuatu itu sudah Allah lihat. Kita masih kabur pandangan kita untuk ke depan ini, tetapi semuanya sudah jelas. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan saya, apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia, Allah sudah lihat. Allah sudah lihat. Kenapa? Karena Dia, pelajaran kita katakan, adalah Alfa dan Omega. Kita sering mendengar kata Alfa dan Omega, ini adalah huruf pertama dan huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Alfa itu yang pertama. Kalau alfabet kita diakhiri dengan huruf Z ya, huruf Z. Tapi dalam Yunani alfa itu yang pertama seperti A, lalu Omega itulah yang adalah yang terakhir. Dan 3 kali secara pasti ya, manuskrip pada umumnya menunjukkan 3 kali kata Alfa dan Omega ini muncul di dalam kitab Wahyu. Ya, walaupun ada manuskrip yang menyatakan itu juga muncul di Wahyu 1 ayat 11, tetapi di bahasa Indonesia dan mayoritas
bahasa Inggris, Wahyu 1 ayat 11 itu tidak ada lagi alfa omega karena sudah ada di Wahyu 1 ayat 8. Ada alfa dan omeganya. Jadi tapi 3 kali lah atau 4 kali lah. Tapi mari kita lihat ada 3 kali dia muncul alfa dan omega dalam kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah alfa dan omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, itu dia alfa dan omega. Lalu berikutnya adalah Wahyu 21 ayat 6. Seperti saya katakan, ada Wahyu 1 ayat 11, tapi Alkitab Indonesia tidak ada lagi alfa omeganya, dan banyak manuskrip tidak ada lagi ya. Tapi jadi ini 3 ini yang pasti dengan kata lain ya. Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Orang haus, nah ini nanti kita akan lihat ini ya. Ada kata haus dan kita akan menjadi fokus pelajaran tambahan kita ya. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air apa? Kehidupan. Kenapa? Karena mungkin saat ini kita sudah merasakan Allah yang alfa, ya, tetapi karena kita belum tiba di akhir kehidupan kita, kita tidak apa? Melihat akhirnya. Itulah sebabnya saudara dan saya belum memiliki istirahat. Ya, karena walaupun Allah kita adalah Allah yang alfa dan omega, tetapi saudara dan saya kita baru mulai dengan alfanya Allah dalam kehidupan kita. Kita belum melihat akhir kehidupan kita ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa klop omeganya kita, akhirnya kita itu adalah akhir yang dikehendaki Allah. Dan untuk itulah di sini ada jawabannya, harus apa ya? Orang yang haus akan kuberi minum. Supaya kita capai di garis finish, kita harus meminum ya, dari mata air kehidupan yang Tuhan berikan dengan apa? Cuma-cuma. Jadi kita tidak bisa dalam perlombaan iman. Kita sudah mulai dengan alfa, saudara-saudara ya. Tapi kita belum mencapai di omega. Tapi untuk mencapai omega dengan Allah yang ada di situ, kita harus apa? Menerima air yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita harus memiliki kehausan ya. Wahyu 22:13 katakan, aku adalah alfa dan omega. Yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi 3 ayat inilah yang menunjukkan secara langsung kata alfa dan omega, alfa omega, alfa omega. Walaupun konsepnya itu sudah selalu ada dalam kitab Wahyu, walaupun tidak disebutkan alfa omega. Misalnya, Wahyu 28 katakan apa? Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal, bukannya alfa tapi kata apa? Prototype ya, yang awal ya, protos. Dan yang akhir, eskatos, yang telah mati dan yang hidup. Jadi kata protos dan eskatos ini ya memiliki konsep yang sama dengan alfa dan apa? Alfa dan omega. Jadi ini adalah satu kata kunci ya. Satu kata kunci kenapa Allah ingin memberikan jaminan. Hei, kamu hidup kalian itu masih di alfa. Masih di permulaan. Tapi aku ini adalah alfa dan apa? Alfa dan omega, yang awal dan akhir. Dalam perjalanan sehubungan dengan kehidupan kalian, aku adalah alfa dan apa? Aku yang alfa dan omega. Dan ini bukan hanya di kitab Wahyu. Secara konsisten, pada saat Allah berbicara tentang keadaan manusia. Ini Allah sedang bukan berbicara tentang keadaan Allah ya. Dia ada awalnya dan dia ada akhirnya. Nanti kita akan lihat. Ini sedang berbicara tentang keadaan manusia. Dia katakan, aku adalah Allah alfa dan omega. Dalam keadaan kalian, dalam kehidupan kalian, akulah alfa dan omega kalian. Tidak heran, Yesaya 44 ayat 6, di dalam Yesaya 44 ayat 6, Tuhan sudah katakan kepada Nabi Yesaya dalam hubungan dengan orang-orang Israel. Apa dikatakan? Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Selain daripadaku. Dialah yang pertama. Dialah yang pertama. Segala sesuatu itu datangnya dari apa? Dari Allah. Kehidupan manusia, segala ciptaan yang dia buat, itu mulanya itu dari dia. Tidak heran Kejadian 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya Allah. Allah lah yang memulaikan segala sesuatu. Jadi dalam sejarah manusia, Allah adalah yang memberikan kata pertama dan kata terakhir. The first and the last word. Ya, seringkali kita kita pikir wah siapa yang jago itu kalau yang memberikan kata yang terakhir dalam kita berargumentasi. Kita berargumentasi entah itu di mana sajalah, di rumah tangga, di tempat kerja. Kalau kita terakhir yang mengucapkan kalimat yang terakhir dalam perdebatan, wah kita seakan-akan yang jago. Itu kurang lebih demikian ya. Tapi Allah katakan akulah yang apa? Awal dan akhir.
Dialah yang memberikan kata pertama dan terakhir dalam sejarah alam semesta. Dan tidak ada yang dapat menyaingi Allah. Ya, tidak ada. Tidak ada yang dapat menyaingi Allah. Di dalam Mazmur ya, dalam Mazmur 90 juga dikatakan apa? Sebelum gunung-gunung, Mazmur 90 itu, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperankan, bahkan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Pemazmur katakan tersebut ya. Pemazmur katakan engkaulah Allah. Jadi dia katakan dalam Mazmur 90, Tuhan ya. Dengan kata lain Allah itu tidak pernah apa? Dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 4 ini ya, bahwa Allah itu dari selama-lamanya sampai apa? Sampai selama-lamanya, artinya tidak pernah ada awalnya dan tidak akan pernah ada akhir daripada Allah tersebut. Tidak heran seorang penulis komentari Alkitab ya yang bernama Alan Johnson, dia katakan dalam Expositors Bible Commentary, sehubungan dengan Allah yang Alfa dan Omega ini, apa yang dia katakan? Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang ada di masa lalu, sekarang, atau masa depan selain daripada kehendak Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu, kalaupun ya setan harus menyiksa kita sekali atau memberikan apa ya hal yang tidak baik bagi kita, itu Allah yang apa? Izinkan. Allah dalam kematahuannya dia apa? Izinkan. Jadi dia apa? Izinkan itu terjadi. Jadi segala sesuatu itu terjadi oleh sebab kehendak Tuhan. Apapun otoritas, apapun kewenangan yang diberikan, itu segala sesuatunya itu apa? Diberikan oleh Tuhan. Jadi kita memiliki apa ya? Kita akan telah memiliki awal. Tapi apa artinya Allah yang omega di dalam kehidupan kita? Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi. Apa artinya Allah adalah Allah yang akhir? Adalah seperti yang dikatakan dalam Wahyu 21. Ya, kita sudah baca ayatnya yang ke-6. Tapi mari coba kita lihat. Apa artinya Allah itu adalah Allah yang omega, Allah yang akhir? Mari kita lihat konteksnya. Kalau kita mempelajari Alkitab, seringkali kita hanya melihat satu ayat ya. Tapi mari kita lihat ayat sebelum dan ayat sesudahnya untuk dapat memberikan satu gambaran apa artinya Allah yang omega itu. Ya, mari kita lihat. Wahyu 21 ayat 5, dimulaikan ayat 5 katakan, iya yang duduk di atas takhta itu. Nah, saya ingin tekankan ya, kata takhta di dalam kitab Wahyu itu selalu diulang-ulangi. Dan selalu diulang-ulangi bahwa yang duduk di atas takhta itu Allah. Yang di atas takhta itu adalah Allah. Tidak dikatakan ada setan yang duduk bertakhta atau manusia jahat yang bertakhta. Tidak, Allah yang selalu bertakhta. Artinya segala otoritas dalam alam semesta ini ada di tangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena dialah yang memiliki otoritas. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya. Tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8, tetapi, wah ini dia. Ada kontrasnya. Ada orang yang apa? Yang haus, yang dapat minum, tetapi ada apa ya? Orang-orang yang tidak mau apa? Minum. Siapa mereka? Siapa yang tidak menang? Orang yang kalah. Yaitu apa? Dikatakan ayat 8. Tetapi orang-orang penakut. Penakut apa ini? Penakut hantu atau apa ya? Mungkin ini adalah orang-orang penakut seperti mungkin Nikodemus pada mulanya ya. Tidak mau mengakui Yesus. Seperti pada saat dia pertama kali bertemu dengan Yesus, dia takut bertemu dengan Yesus di siang hari. Dia maunya bertemu di mana? Di malam hari. Kenapa? Karena malam itulah dia tidak merasa takut untuk bertemu Yesus. Tidak takut diketawai, ditertawai dan lain sebagainya. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus dengan kata lain ya adalah orang-orang penakut ya. Tapi ini dapat kita lihat dan seterusnya ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, itulah sebabnya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan melerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, pada saat kedatangan Yesus kedua kali, orang-orang jahat itu akan apa? Mati. Lalu kemudian ada kerajaan 1000 tahun. Pada saat itu, setelah kerajaan 1000 tahun, surga diturunkan kembali ke bumi.
Lalu kemudian orang-orang jahat ini akan dibangkitkan kembali. Lalu kemudian mereka mencoba untuk menyerang kota Allah yang baru turun dari surga. Tapi disitulah kemudian api memusnahkan mereka secara lengkap. Itulah kematian yang kedua. Jadi kembali. Apa Allah? Apa artinya Allah Omega? Allah yang mengakhir, yang akhir ya. Aku adalah awal dan yang akhir ya. Apa yang diakhiri oleh Allah? Apa yang diakhiri Allah? Kalau kita sudah lihat cukup jelas ya, ayat ini katakan, Ia akan mengakhiri kehausan orang-orang yang haus. Ya. Artinya orang yang haus akan berakhir kehausannya. Dan haus itu akan apa? Berakhir untuk selama-lamanya. Kenapa? Dia tidak haus lagi. Kenapa? Dia akan terus mendapatkan air dari sumber yang hidup. Ya. Orang yang haus, Wahyu 21:6 katakan, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam kerajaan surga dan kemudian kerajaan surga turun ke dalam dunia kita ini kembali nantinya ya, dunia baru. Ada pohon, tidak ada lagi pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi pohon kehidupan. Pohon kehidupan itulah yang menjadi sumber. Tetapi bukan hanya pohon kehidupan itu memberikan kepada kita kekekalan secara fisik, secara tubuh, tetapi juga kebersamaan kita dengan Yesus memberikan satu kekuatan rohani untuk selama-lamanya. Tidak heran, Yohanes 4 ayat 14, ini Yesus sudah nyatakan kepada wanita di Samaria. Di dalam Yohanes 4:14 apa yang dikatakan? Kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Yesus bilang kepada wanita tersebut. Tetapi kemudian Yesus sambung apa? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, ini sudah Yesus apa ya? Pada saat ini Yesus katakan apa? Dia tidak akan. Tapi ini Yesus sudah menunjukkan kepada apa ya? Kepada kedatangan Roh Kudus. Kepada kedatangan Roh Kudus ya. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menyadarkan kita dari dosa ya. Roh Kudus akan membawa kita, mempersiapkan kita bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada sepanjang minggu yang lalu saya telah membahas dan mendapatkan berkat bagi saya pribadi saat saya membawakan Week of Prayer atau pekan doa di Rumah Sakit Advent Bandung. Dan kami hanya membahas tentang turunnya, datangnya Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus inilah janji yang Yesus berikan kepada wanita di Samaria. Ya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Mulai dari kapan? Bukan mulai nanti pada saat Yesus datang kedua kali. Mulai saat Roh Kudus, Roh hujan awal datang ke dalam diri kita masing-masing. Ini sudah dijanjikan kepada mereka yang haus. Yesaya 44 ayat 3 sudah dijanjikan. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Pada saat saya membahas tentang turun atau kebutuhan kita akan Roh Kudus di pekan doa Rumah Sakit Advent Bandung, di dalam kitab perjanjian lama, Roh Kudus itu hanya turun kepada oknum-oknum tertentu untuk menjalankan tugas-tugas khusus yang Allah ingin mereka lakukan. Tetapi tidak dijanjikan untuk semua orang. Baru setelah Yesus naik ke surga dan setelah Pentakosta, itulah Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang. Dan ini yang untuk janji diberikan kepada semua orang. Yang Yesus ulangi kepada wanita di Samaria itu adalah janji yang sudah tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 3. Ke atas keturunanmu kepada siapa saja. Yaitu siapa mereka itu? Kepada mereka yang haus. Mereka yang haus. Yesus sudah katakan Yesaya 55 ayat 1 katakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Yohanes 7 ayat 37, Yesus katakan apa? Yesus berdiri berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan apa? Minum. Dan tugas Roh Kudus adalah mengajak kita semua untuk melihat ajaran-ajaran Yesus. Roh Kudus mengajak kita untuk datang kepada Yesus. Tetapi sayang sekali. Sayang sekali tidak semua orang merasa haus. Dan Allah yang Omega ini akan mengakhiri bukan kehausan orang yang
Tidak merasa haus tapi mengakhiri orang. Mengakhiri orangnya, orang yang tidak pernah merasa haus. Wahyu 21:8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang-orang yang tidak merasa haus akan firman Tuhan, akan kebenaran, akan kebutuhan Roh Kudus, akan kebutuhan untuk bertobat, haus untuk percaya sesungguhnya kepada Yesus. Orang yang tidak merasa haus akan berakhir keberadaannya untuk selama-lamanya. Ya. Keberadaan mereka itu akan berakhir. Ya. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi yang menolak, dengan kata lain, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Tidak akan memiliki kehidupan yang kekal. Nah, kenapa? Kenapa kita seringkali tidak merasa haus, tidak merasa perlu untuk mempelajari firman Tuhan, tidak merasa perlu untuk meminta kecurahan Roh Kudus, tidak merasa perlu untuk bertobat, untuk percaya, untuk menurut kehendak Tuhan. Karena kita merasa kita tidak lagi haus. Kita tidak merasa haus. Tidak heran. Ya, Amsal 27 ayat 7 katakan, orang yang kenyang, orang yang tidak merasa haus lagi, dia akan menginjak-injak madu. Tetapi bagi mereka yang lapar, maka segala yang pahit dirasakan apa? Dirasakan manis. Kita seringkali kita tidak merasa lapar, kita tidak merasa haus, karena kita pikir kita sedang dalam keadaan kenyang. Kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi kalau kita itu lapar akan kebenaran, haus akan kebenaran, maka kita akan meminta-minta, kita akan berusaha agar kelaparan kita, agar kehausan kita itu apa? Dipenuhi. Itulah sebabnya Yesus katakan, diberkatilah orang yang lapar, diberkatilah orang yang haus. Karena mereka akan dikenyangkan. Tapi hati-hati dengan orang-orang yang kenyang. Karena Anda pikir Anda memiliki segala sesuatunya, dan Anda atau kita menginjak-injak madu karena kita sudah merasa kenyang. Apa kira-kira? Apakah keduniawian yang kita miliki? Waktu-waktu yang kita gunakan gantinya untuk mempelajari firman Tuhan. Kita pikir wah lebih bagus kita double job dan lain sebagainya supaya dapat lebih banyak uang dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Adakah hal-hal lain yang sementara ini telah memenuhi dahaga, kehausan dan kelapar kita? Kita harus mengetahui prioritas. Betul, saya tidak katakan kita tidak perlu bekerja. Saya tidak katakan Anda tidak perlu uang, Anda tidak perlu ini dan itu. Tetapi mari kita melihat prioritas apa yang harus menjadi bagian kita. Ya, Yesaya 55 ayat 2-3. Dia katakan apa? Setelah dia berbicara ayat yang pertama tadi kita sudah baca ya. Ya. Yang haus mari minum. Lalu dikatakan apa? Dalam Yesaya ayat berikutnya ayat 22 ayat 2 dan 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, Allah berfirman ya. Maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kita pikir, buat apa kita mendengarkan firman Tuhan? Buat apa kita bertobat? Buat apa kita percaya dengan Tuhan? Gak ada artinya Tuhan itu bagi kehidupan kita. Hati-hati saudara ya. Karena Tuhan yang Tuhan tawarkan bagi kita itu adalah yang baik. Itulah sajian yang paling lezat. Itu sehingga dikatakan di ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, firman Tuhan. Dengarkanlah, maka kamu akan apa? Maka kamu akan apa? Hidup. Tapi itulah manusia. Kita tidak merasa haus dan kita isi kebutuhan kita dengan hal-hal yang bukan prioritas. Kita isi kehidupan kita bukan dengan hal-hal yang baik dan lezat, tetapi justru dengan hal-hal yang tidak baik. Saya sudah sering ulang-ulangi ini ya. Yeremia 2:13 katakan, 2 kali umatku berbuat jahat. Apa? Mereka meninggalkan aku, itu kejahatan pertama. Yang kedua, meninggalkan aku sumber air yang hidup. Lalu kejahatan kedua mereka apa? Menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Kenapa? Kenapa kita sering kali tidak datang kepada Tuhan? Karena kita pikir, wah buat apa? Saya sudah punya segala sesuatunya. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya ini, saya sudah punya itu, saya sudah punya. Yang saya pikir itulah yang dapat memenuhi kebutuhan saya. Tetapi ketahuilah,
Segala sesuatu yang kita lakukan dalam usaha-usaha kita sendiri adalah kolam yang bocor. Kenapa bocor? Kita tidak akan pernah merasa puas. Saya tidak pernah melihat orang yang di luar, orang yang di luar Tuhan merasa puas dengan keadaan mereka. Tidak. Selalu ada yang kosong. Nah, kenapa selalu ada yang kosong? Kita akan mempelajari dalam minggu ini. Kenapa manusia selalu merasa ada yang kosong, ada yang kurang dalam kehidupan mereka? Karena kenapa? Karena apa yang manusia buat itu adalah kolam yang bocor, kolam yang hanya tidak akan pernah membuat air yang apa? Yang baik tersimpan di dalamnya. Kiranya ini dapat mengajak kita untuk melihat sumber air yang hidup yang memberikan kepada kita kepuasan yang sejati bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan mungkin ataupun pertanyaan, ada pendeta-pendeta senior yang dapat membantu saya, silakan. Mungkin ada tambahan mungkin dari Papi, Mami, Om Rain, mungkin silakan jika ada tambahan. Sudah bagus sekali. Silakan. Papi, Mami ada? Sudah bagus sekali. Silakan, terima kasih. Puji Tuhan untuk itu. Baik, Om Rain, ada lagi? Om Rain? Terima kasih banyak, Pendeta. Kekebaran ini mengingatkan saya kepada opa saya yang memang berdoa tiap hari pagi-pagi jam 3 bangun menyanyi sampai lututnya itu sudah jadi seperti kaki, telapak kaki. Wow. Dan dia yakin betul bahwa tidak lama lagi Yesus akan datang. Pengharapan. Waktu itu belum ada buku-buku Nyonya White, mereka bergantung di Alkitab dan tuntunan Roh Kudus. Jadi saya dilarang tidak usah sekolah. Posisi yang usah pergi sekolah. Yesus sudah mau datang. Tapi saya akhirnya pergi sekolah. Sampai pulang sudah menikah. Pulang ke kampung. Opa tidak lama lagi meninggal. Tapi sebelum dia meninggal dia bilang, untung saya ada sekolah. Yesus belum datang. Lupa. Yesus akan datang. Kita tetap percaya. Ya, seperti yang tadi pendeta katakan mengenai Yohanes, dia sudah melihat itu apokaliptik vision, itu dia lihat, dia tahu. Dia sudah lihat Yesus pada waktu bersama-sama, tapi dia lihat di dalam khayal. Dan ini Alkitab tidak pernah berdusta. Yesus akan datang. Cuma sekarang persiapan kita menghadapi kedatangannya ini bagaimana? Sebagian sudah dikatakan oleh pendeta tadi. Apakah kita telah haus akan kebenaran? Lapar akan kebenaran? Atau sudah mulai kurang haus dan kurang lapar akan kebenaran? Kita lebih banyak ya mencari hal-hal duniawi, tapi biarlah kebenaran ini yang luar biasa, pendeta, dapat menolong kita semua. Dan dengan ini saya mau cerita satu cerita singkat. Saya boleh, pendeta? Silakan. Ini yang saya sudah nantikan, Om. Silakan. Saya pulang ke kampung tahun 2006 untuk adakan KKR sebelum datang ke Amerika. Saya pikir kalau sudah di Amerika, ya kapan lagi mau bikin KKR, jadi kesempatan. Kami adakan KKR bersama dengan tim yang dipimpin oleh saudaraku Melontang. KKR besar-besaran, itu baru habis kegaduhan di sana. Di kampung kami 400 rumah lebih terbakar. Wow. Kira 2 bulan kemudian kami masuk bikin KKR. Sementara KKR saya berbicara mengenai kasih dan lain-lain. Ada anak, ini cucu saudara saya, pembunuh luar biasa. Dia bunuh, minum darah, makan jantung. Dia bilang, oh, jangan bicara soal kasih kemari YouTube Alkitab, nanti itu baca. Ini sekarang ini kita lagi tunggu. Jadi ada satu tante saya, Tante Salomina, namanya Alo. Dia sudah setengah-setengah Alzheimer. Mau bilang Alzheimer enggak, mau bilang enggak juga. Ya, gitu ya. Jadi waktu dia lihat saya, dia tanya sama orang-orang itu bapak siapa di muka sana yang bicara? Itu Nyono itu. Dia ada datang, iya sudah 2 hari Tante Alo enggak tahu. Kita suruh lupa dia. Jadi orang cerita mengenai tante ini. Tiap hari dia pakai baju neces, bedak, pergi gereja. Hari Senin dia tahu saja itu hari Sabat. Jadi Senin pagi-pagi sudah ke gereja, ada pintu pagar. Dia sudah marah-marah, koster. Kenapa koster enggak buka ini pintu pagar, sudah hari Sabat? Jadi anak-anak sekolah SD yang tahu juga Advent, tapi loh, Oma, ini bukan hari Sabat, Oma, ini hari Senin. Oh iya ya, dia pulang. Begitu dalam keadaan Alzheimer.
dia tetap masih punya Wow. iman yang begitu luar biasa. Apalagi kita yang ada Alzheimer. Itu saya katakan. Ya. Amin, amin. Wow, satu templakan betul Om Rain ya, Om Pendeta Rain buat kita semua ya. Wow, terima kasih, puji Tuhan. Baik, ada lagi saudara lainnya? Oke, jika tidak ada dari live stream deh, mungkin ada. Oh, tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Tidak ada tambahan. Oke, baik saudara, jika tidak ada tambahan, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu doa kita untuk saat ini ya. Walaupun sudah lewat tentunya, kami ingin mengucapkan tetap belated happy birthday untuk Lina Tampu Bolon ya, yang kemarin berulang tahun. Ya, kita puji Tuhan, surga tentunya telah menjadi bahagian yang baik sekali bagi Lina. Lina Mahoni Tampu Bolon ya, yang telah berulang tahun pada kemarin, dan kita akan terus mengadakan doa. Saya akan mendoakan juga saudari Lina secara khusus. Ada lagi saudara lainnya, silakan. Ya. Jika tidak ada dari live stream, silakan deh. Saya tidak sempat dengar dek, mungkin agak ya, sorry. Ada beberapa silent request. Yang pertama dari keluarga, dari Ibu Pendeta Paruntu, lalu dari keluarga Evangelo dan juga keluarga Lalaki Senior, lalu dari Ibu Naslin Lumbasi, katanya tolong doakan anaknya Shirley. Oh, sorry dek, saya cuma bisa dengar suara dedek dari kamar. Oke. Sorry pendeta. Ya. Sudah bisa dengar pendeta? Oh ya, Oke. sudah bisa dengar ya. Ada silent request dari keluarga Evangelo, lalu Okay. Lalaki Senior dan juga Ibu Pendeta Paruntu, lalu dari Bapak Franz Anja Sianturi, Bapak Franz Sianturi katanya tolong doakan anaknya yang lagi ujian pendeta. Oh, Anak-anak ada namanya? enggak, katanya anak-anak saya yang lagi ujian, mungkin yang sedang sekolah pendeta. Oke, ya. Lalu dari Ibu Naslin Lumbasi, tolong doakan anak saya Shirley yang bekerja di pusat penjagaan orang tua, yang sekarang ada beberapa orang tua yang terkena positif COVID. Oh. Ya, jadi tolong doakan agar mungkin pasiennya juga bisa sembuh dan anaknya tetap terjaga bebas dari COVID. Namanya siapa tadi namanya? Sherlyn Kilie. Sherlyn lah ya. Oh, okay. Dari Bapak Franz Sianturi katanya namanya anaknya Ica. Ica ya. Iya. Oke. Oh ya, Adriana juga sakit pendeta. Oh ya, Adriana. Ya, kita Adriana Sumendap. Ya. Baik, ada lagi? Ya, jika tidak ada, kita akan bersatu dalam doa ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan yang indah kami kembali dapat berkumpul, bertemu untuk kembali mempelajari bersama firman-Mu di permulaan di hari pertama di minggu yang baru ini Tuhan, di waktu Amerika. Kami bersyukur kami dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan, hamba-Mu secara khusus dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan setelah hampir 1 minggu lamanya tidak bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di acara ibadah malam, ibadah pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Satu kesempatan, bukan hanya pertemuan ini yang dapat menjadi satu kesukaan, tetapi juga pertemuan dengan firman-Mu. Kami dapat kembali sama-sama mempelajari firman-Mu dan dapat dikuatkan juga dengan kesaksian-kesaksian seperti dengan yang telah disampaikan oleh Om Rain, kesaksian dari tante yang ada di Ambon. Kami berdoa Tuhan, kiranya kami tetap memiliki satu semangat untuk terus-menerus haus akan kebenaran-Mu. Kami terus-menerus ingin rindu untuk dipenuhi, dikenyangkan dengan makanan dan minuman rohani yang akan memberikan kesegaran kepada kami yang sesungguhnya. Kami melihat Tuhan bagaimana kehidupan kami dalam dunia ini, kami telah mencoba untuk mengisi. Kami mencoba mengisi kehidupan tersebut dengan hal-hal yang kami pikir akan memuaskan kehidupan kami, tetapi tidak Tuhan. Kehidupan yang sejati hanyalah pada saat kami bersekutu dengan Engkau.
dan bersekutu bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada saat ini Tuhan, kami datang pertama-tama juga untuk bersyukur Tuhan telah menyertai kehidupan saudari kekasih kami, saudari Lina Mahoni Tampu Bolon yang kemarin telah berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menyertai saudari Lina dalam kehidupannya sehari-hari. Juga dalam kehidupan keluarganya yang ada di Amerika maupun juga yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi Ed, sehingga kesehatan yang lebih sempurna tentunya dapat menjadi bagian Ed. Dan dengan demikian Lina dapat terus menjadi satu sarana untuk membawa Ed untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga datang Tuhan membawakan semua permohonan-permohonan doa yang sudah disampaikan. Kami ingin berdoa bagi Ibu Tince Montang dengan silent request yang dimiliki oleh beliau. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan mendengarkan permohonan Ibu Montang dan sehingga dia akan terus bersukacita mengetahui, menyadari bahwa penyertaan Tuhan selalu menjadi bagiannya. Kami terus berdoa bagi silent request juga dari Ibu Pendeta Paruntu. Dia selalu datang untuk membawakan pergumulannya kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau mendengarkan pergumulannya. Kami juga berdoa bagi pergumulan dari Om Yan dan Tante Sin sehubungan dengan anak-anak, cucu-cucu mereka. Kami berdoa Tuhan, biarlah di masa tua mereka sekalipun, Tuhan bukan hanya memberikan kekuatan fisik, kekuatan jasmani dan juga rohani bagi Om Yan dan Tante Sin, tapi juga kekuatan iman yang semakin teguh melihat bagaimana anak-anak dan cucu-cucu yang semakin dekat dan lebih didekatkan kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi Evi dan Angel Louis Tuhan dalam permohonan-permohonan mereka. Dengan pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan kehidupan mungkin yang mereka hadapi, kami berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai mereka. Satukan mereka di dalam kasih surga yang selalu akan terus menjadi bagian mereka. Kami juga datang pada saat ini mendoakan orang-orang tua kami yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami, bagi Papi dan Mami, bagi Om Rain dan Tante Evelyn, khususnya Om Rain. Kami berdoa kiranya kekuatan kesembuhan surga dapat selalu menjadi bagian Om Rain. Kami juga membawakan permohonan-permohonan doa yang sudah dibawakan bersama-sama dengan saudari atau Ibu Naslin Lumbasi. Kami ingin berdoa bagi anaknya Sherlyn yang sedang bekerja dalam membantu dalam proses perawatan orang-orang tua yang sedang dijaga. Yang beberapa di antara orang tua tersebut kena COVID-19 pada saat ini. Kami berdoa kiranya Sherlyn Tuhan mendapatkan perlindungan dari surga. Sehingga dengan perlindungan tersebut menjadi satu kekuatan bagi Ibu Naslin dan seluruh keluarga mereka. Kami terus berdoa bagi kekuatan surga yang dapat terus menjadi bagian Bapak Gopok dan seluruh keluarga yang selalu didoakan oleh Ibu Naslin. Kami juga ingin berdoa bagi permohonan-permohonan doa lainnya yang selalu kami bawakan dari waktu ke waktu. Kami terus berdoa bagi saudara dan saudari kami dengan pergumulan-pergumulan kesehatan mereka. Kami ingin terus menyebutkan Ibu Yeni, Tante Yeni Poluan Tuhan dengan pergumulan kesehatannya, saudari Carol, ya kami ingin mendoakan saudara Carol Roaring juga, kami ingin membawakan namanya Tuhan. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian Carol Roaring. Kami juga terus berdoa bagi Tante Lily Rumagit Price. Kami terus berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga lainnya, mendoakan saudara-saudari kekasih mereka seperti keluarga Kawan yang mendoakan selalu Bapak Joni Kawan. Kami berdoa untuk hal tersebut. Kami berdoa bagi keluarga Tilaar yang ingin kami selalu membawakan Bapak Johan Tambuun Tuhan, agar kesehatan, kekuatan dari surga dapat selalu menjadi bagian. Dan bersama-sama dengan keluarga Sihotang kami ingin terus berdoa bagi saudara atau Bapak Alden Sihotang. Kiranya dengan keluarga-keluarga dan doa-doa yang kami bawakan, dengan tim doa Jemaat Fisdak bawakan, maka kekuatan dari surga Tuhan akan menjadi bahagian semua umat-umat Tuhan yang kami telah bawakan ini di dalam doa. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Sumendap bagi putri mereka, Adriana Tuhan, yang dalam keadaan proses sembuhan dari virus yang dia miliki pada waktu kemarin Tuhan. Kami berdoa kiranya zaman surga akan menjadi bagian daripada Adriana. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau juga mendengar semua permohonan-permohonan lainnya mungkin yang tidak sempat mungkin hamba sebutkan pada saat, tapi kami percaya Tuhan akan terus menyertai umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti, dan walaupun mereka tidak sampaikan, tapi mereka tetap mungkin dalam ada pergumulan kesehatan seperti saudari Jane Nononu di Philadelphia Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan, kesehatan yang pasti dari surga dapat menjadi bagian
Saudari Jane. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang tua yang mendoakan anak-anak mereka. Hamba-Mu ingin mendoakan anak-anak hamba-Mu juga, Tuhan Shaina dan keluarganya, Sean juga. Dan juga hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Bapak Frans Sianturi bagi anaknya yang lagi ujian, bagi Ica yang lagi ujian pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya kesuksesan dapat menjadi bagian anak-anak kami ini. Menjadi bagian Ica dan menjadi satu kesukaan bagi Bapak Frans Sianturi dan keluarga yang mendoakan anak-anak mereka. Kami juga terus ingin membawakan umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi pendeta muda Tulus Nenggolan dan saudari Iin dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun mereka dalam segala usaha-usaha yang mereka sedang lakukan dalam pekerjaan mereka dan hal-hal lainnya yang sedang diusahakan oleh keluarga muda ini, Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Tuhan akan selalu menuntun kehidupan mereka, menuntun kehidupan keluarga mereka yang ada di Indonesia, keluarga Bapak dan Ibu Nainggolan, Tuhan, yang ada di Indonesia, juga Yando dan keluarganya dengan baby yang Tuhan juga sudah percayakan bagi Yando. Tuhan, kami berdoa kiranya penyertaan surga juga selalu menjadi bagian. Kami juga berdoa bagi Karen dan juga urusan-urusan keimigrasian dari Karen. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan membantu Karen. Kami percaya segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya. Kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau mengetahui segala sesuatunya. Dan pada akhirnya kami percaya kami akan bersuka cita bersama-sama dengan Karen dan seluruh keluarga besar Nainggolan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa-doa kami dan telah menjawab doa-doa kami dan melengkapi jika ada yang kurang yang hamba tidak sempat sebutkan. Tapi kami bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang Alfa dan Omega, yang mengetahui segala perjalanan kehidupan kami. Dan kami Engkau akan bawa hingga tiba di dalam kerajaan-Mu. Inilah doa dan permohonan Tuhan dan pengharapan yang telah kami bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami dari mana saja. Kita bersyukur penyertaan surga sudah menjadi bagian kita sampai kita bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan menyertai kita sampai kita bertemu kembali.